teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ramadi. Di video ini, saya akan belajar cara membuat resep, namun dengan tips yang menarik. Saya akan menampilkan resep ini dalam bentuk kode HTML sederhana. Jadi, selain belajar memasak, saya juga akan mempelajari sedikit dasar-dasar pembuatan halaman web. Yuk kita mulai. Langkah pertama adalah memahami bagaimana struktur dasar dari sebuah halaman web HTML. Di sini, kita punya struktur standar seperti berikut. Kode dasar sebuah halaman HTML. Dis.p menunjukkan bahwa ini adalah dokumen HTML5. HTML line ID menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada bagian head, kita menetapkan judul halaman dan pengaturan tampilan untuk perangkat seluler dan meta viewport. Sedangkan di bagian body, semua konten resep kita akan dimasukkan. Selanjutnya, kita akan menambahkan judul dan gambar rendang daging untuk memberikan visualisasi pada halaman kita. Di sini kita membuat sebuah judul untuk resep dengan tag khas luar, lalu tambahkan gambar tag image yang dihubungkan dengan sebuah link menggunakan tag A. Gambar ini diambil dari sumber internet atau eksternal dengan ukuran lebar 320 px. Sementara tinggi gambar otomatis menyesuaikan. Pada gambar di samping, gambar ini bisa diklik akan menuju di suatu web. Saya akan mengklik gambar ini. Kita akan bawa ke web resep nasi padangnya, resep rendang dagingnya. Setelah selesai, kalian tinggal kembali lagi ke web HTML-nya. Saya akan melanjutkan penjelasan berikut. Setelah judul dan gambar, kita akan menambahkan daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rendang daging. Kita akan menampilkannya dalam bentuk daftar berurut menggunakan tab HTML. Di sini kita menggunakan tab UR untuk membuat daftar tab urutan, dan setiap bahan diletakkan di antara tab RI, biasa disebut dengan simbol. Setelah bahan-bahan, kita tambahkan juga langkah-langkah memasak rendang dengan menggunakan tab daftar berurut atau OR. Di sini setiap langkah kita urutkan dengan rapi menggunakan tab LI di dalam OR yang menunjukkan urutan. Tipe yang saya gunakan adalah tipe yang paling utama, yaitu tipe sederhana, yaitu menggunakan angka 1, 2, dan 3. Setelah langkah-langkah memasak, kita juga bisa menambahkan pelengkap seperti kerupuk atau sayur sesuai selera dan memberikan catatan opsional. Nah, yang saya gunakan dalam perlengkapan ini adalah menggunakan tipe daftar yang tidak berurut atau menggunakan simbol. Dan terakhir, kita tambahkan pernyataan hak cipta untuk melindungi karya kita. Hak cipta ini bisa disesuaikan kebutuhan. Bagian ini penting untuk menjaga legalitas karya atau halaman web yang kita buat. Berikut adalah contoh cara penggunaannya. Nah, di sini teman-teman, saya akan memberikan cara menyalin URL gambar dan URL link web. Teman-teman buka webnya yang teman-teman ingin cari, lalu pertama salin link URL dulu, link webnya di atas, kita salin. Setelah itu kalian klik di bagian gambar, klik ini menu dalam laptop, klik copy image artist. Setelah itu kembalikan ke webnya, kalian ganti yang web ini head atau link menuju webnya. Kalian salin gambar image-nya, kembali lagi ke webnya, lalu kalian ganti image-nya dengan yang tadi kalian salin. Nah, bisa dilihat gambarnya muncul, lalu dilanjutkan pembuatan. Nah, sudah selesai nih cara menggunakan rumusnya. Bisa dilihat di samping, ini adalah judulnya nasi goreng, ini adalah gambarnya yang bisa diklik dan menunjuk webnya. Kita klik. Nah, setelah kita kembali ke webnya, ini ada contoh bahannya, menggunakan daftar yang tidak berurut atau simbol. Dan ini menggunakan daftar berurut yang menggunakan tipe sederhana 1, 2, 3. Daftarnya juga tidak menggunakan daftar berurut, tapi menggunakan simbol. Dan catatan hak cipta. Dan itulah keseluruhan proses membuat resep menggunakan HTML. Selain memasak, saya juga sudah belajar dasar-dasar pembuatan halaman web sederhana. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar memasak ataupun belajar kode HTML. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten belajar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.